hati-hati, sakit 5 tahun belum tentu menang sampean. Itu percaya atau tidak sampean, yang namanya Serkap KPU ya, itu hasil quick on data Jokowi 2014 lalu. Percaya atau tidak? Silakan. Suruh bongkar itu sama yang namanya Hasyim Asyari. Kenapa nggak ada yang pernah dipenjarakan yang namanya Hasyim Asyari? Cuma diperingatkan keras. Udah berapa kali? Nggak ada dikenakan sanksi sedikit pun. Drama demi drama, yang heboh mereka sendiri, yang bikin skenario mereka sendiri, ya kan? Zaman gini hari gitu loh, nggak ada CCTV, zaman gini hari. Ketinggalan zaman berarti, bukannya dia kaya raya bro. Mungkin CCTV-nya kesambar petir ya, kayak zamannya Sambo ya kali ya, bisa jadi. Atau CCTV udah ditutupin pula. Mungkin siluman kali ya. Indonesia ini kalian kira gimana ya? On gitu ya. Kau anggap ini yang udah digemukkan itu orang Ragunan gitu, rakyat Indonesia. Iya. Bisa drama drakor mulu, bikin skenario mulu. Dengar. Supaya kenapa yang kayak begini segala macam dipolitisikan. Kentut pun dipolitisikan. Ya kan? Dibuat politik semua. Ya. Apa kabar itu pencucian uang 300 triliun dulu? Yang dibawa sama Bapak Mahfud pada waktu itu. Sekarang 1.500. Dulu 300, 271 triliun, 479 triliun. Gimana sih? Dalam beberapa bulan doang. Ya Allah Gusti. Kalian sakit kalau saya bahas beginian. Ya membongkar semuanya begini. Kenyataan itu bro. Coba kalau Anda normal, warawiri di situ cuma ajudannya Prabowo, relawan Prabowo, tim sesnya Prabowo. Apa mungkin digundul sama Natali Grace kali? Grace Natali ya? Mana mungkin lah ya? Atau ya itu tadi salah satunya apa, kesambar petir? Nggak usah banyak drakor kata Jokowi ya. Kenapa? Dikit-dikit bikin skenario. Meskipun saya kira saya agak ragukan itu, termasuk keterangan dari Bahlil bahwa yang menginginkan Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo itu adalah Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi tadinya nggak setuju. Saya kok nggak percaya itu ya gitu. Saya bukan nggak percaya Pak Prabowo, saya nggak percaya Bahlil. Oh iya. Karena apa fungsi Bahlil di situ kan? Bahlil kan dari awal ada pembenar apa yang diinginkan oleh majikannya, sebagai jongos aja sebetulnya. Kata jongos itu jangan diartikan secara derogatif. Memang fungsinya sebagai jongos kan, itu intinya kan, bahasa Indonesia artinya pembantu sebetulnya. Tetapi kata jongos itu menjadi dangkal karena seorang Bahlil itu dia berupaya untuk membenarkan sesuatu yang di dalam pandangan moral adalah salah. Sebetulnya fungsi dari Bahlil dari awal adalah membenarkan apa yang dikatakan Jokowi. Mau Jokowi bilang benar, dia bilang benar. Jokowi bilang salah, dia bilang benar juga. Jadi sebetulnya ini cuma speaker doang. Ngapain orang dengar speaker? Diskualifikasi 02. Diskualifikasi Prabowo Gibran. Diskualifikasi kecurangan. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Perjuangan masih panjang. Karena seandainya permohonan kita dikabulkan, maka akan terjadi pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Itu fase kedua yang kita harapkan. Kalau terjadi pemungutan suara ulang, siap memenangkan calon pemimpin yang amanah. Siap memimpin Indonesia, calon pemimpin yang adil. Jadi kita berharap bahwa nanti yang menang adalah pemimpin yang amanah, sidik, fatona, tabligh. Allahu Akbar. Karena itu kawan-kawan semua, saya sudah ngomong dengan 03. Kalau kita nanti diadu 01 dan 03 dan 02 insya Allah diskualifikasi, saya bilang kita jangan mengulangi lagi kecurangan. Kita harus berkompetisi secara fair. Jangan pakai bansos lagi. Jangan pakai kekuasaan istana lagi. Karena itulah yang merusak demokrasi kita.
kita mau berkompetisi secara bebas, fair, adil. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Kita menang tanpa curang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Luar biasa. Telah terbukti Presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya mobilisasi struktur kekuasaan dari presiden, menteri, gubernur, wali kota, PJ wali kota, PJ gubernur, bupati, PJ bupati sampai aparatur desa. Terbukti tadi semuanya ada pola kecurangan yang sama ya. Jadi kita membuktikan bola kecurangan pemenangan 02 dari mobilisasi struktur kekuasaan. Tidak cukup itu saja. Di samping mobilisasi dari presiden mobilisasi menteri, mobilisasi gubernur, PJ gubernur, bupati, PJ bupati, PJ wali kota sampai aparatur desa juga adalah mempolitisasi bansos secara masif. Inilah kemenangan 03. Inilah sumber kenapa 03 mendapatkan 02 mendapatkan 5,8%. Terlalu semangat. Ya, terlalu semangat. Ya, 58%. Itulah kemenangan utama. Jadi kita mampu membuktikan bahwa hasil pemilu 2004 ini diperoleh dengan cara-cara yang sungguh melanggar konstitusi. Ya. Semoga apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi harapan kita terkait dengan putusan yang dilakukan oleh MK bisa sesuai dengan fakta yang terjadi. Mengingat bahwa pembuktian demi pembuktian kecurangan yang dilakukan oleh 02, 01 dan 03 sudah semaksimal mungkin mengeluarkan bukti-bukti yang dilakukan oleh kubu 02. Dan sekiranya kalau MK memang betul-betul bersih dari genggaman rezim Jokowi ataupun tidak termakan dengan intimidasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka apa yang kita harapkan bahwa diskualifikasi yang dilakukan oleh 02 akan terwujud. Dan kita sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Refli Harun pada saat melakukan orasi. Saya kira terlalu banyak bukti-bukti yang dilakukan oleh Pak Jokowi maupun antek-anteknya, dan sangat keterlaluan jika hal-hal yang seperti ini dibiarkan begitu saja. Tentu kita berharap bahwa apa yang menjadi putusan MK pada tanggal 20 nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak termasuk rakyat yang bermental bansos ya. Ini hanya diperuntukkan untuk rakyat yang mempunyai pola pikir yang normal dan tentu bermental baja. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Kita selalu berdoa bagaimana agar apa yang menjadi putusan MK sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, sesuai fakta-fakta yang terjadi. Kalau MK memutuskan sesuatu hal yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi harapan rakyat, maka tentu kekacauan hari ini akan lebih bertambah lagi. Saya kira seperti itu. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menemani admin sejauh ini, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.